Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Garut Express Mania. Ketemu lagi dengan saya, tentunya masih dalam acara pojok redaksi. Nggak dibatalkan. Jadi setelah tadi kan ada Pracama, ternyata yang ke Bank Emok itu rata-rata 2 juta minimal satu kelompok itu. Kita kan 1 juta. Jadi dengan melihat seperti itu, kita juga melihat bahwa program ini tidak cocok dengan kebijakan 1 juta ke bawah. Cuma kita kan mau mikro. Jadi kebijakan itu kita tetap laksanakan, tetapi tidak menyangkut dengan Bank Emok. Nah, kali ini tentu saja nih. Masih sama Kang Farhan nih ya, pemimpin redaksi di Garut Express. Kang Farhan, hari ini ada hal yang sangat menarik atas perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Kabupaten Garut terkait rencana pelunasan utang masyarakat terhadap Bank Emok yang nilainya 10 miliar gitu kan. Menurut informasi katanya itu mau dibatalkan. Itu bagaimana tuh Kang? Kalau yang sebenarnya itu? Jadi alhamdulillah masyarakat Garut dan tentunya ini tak lepas juga ya pada kepedulian masyarakat ya yang peduli terhadap anggaran di Kabupaten Garut ini. Ini tentunya masukan-masukan ini saya acungi jempol juga kepada Bupati Garut ya, yang mau mendengar aspirasi daripada masyarakat sehingga mengevaluasi lagi kebijakannya terkait kucuran dana 10 miliar untuk Bank Emok ini. Jadi hari Jumat sekarang itu ya, Jumat 17 April ya 2020, secara resmi Bupati bukan membatalkan dana 10 miliarnya, tapi mengalihkan alokasi dana itu untuk sektor yang lain. Untuk sektor apa itu? Jadi kata Bupati itu setelah melakukan pendataan terhadap nasabah Bank Emok itu, ternyata banyak yang menghutang ke Bank Emok itu datanya lebih dari 1 juta, sedangkan yang dibidik oleh Bupati ini mereka yang memiliki hutang di bawah 1 juta. Itu alasannya yang pertama. Kemudian Bupati mengalihkan dana alokasi tersebut untuk bantuan UMKM, usaha mikro, usaha kecil. Jadi, yang tempo hari kita obrolkan ya. Itu. Jadi mungkin Bupati ini mendengar juga ya pembicaraan kita terkait 4 sektor yang harus dibangkitkan lagi ekonominya ketika wabah COVID-19 ini sudah mulai mereda ataupun sedang gencar-gencarnya. Itu yang harus menjadi bidikan ekonomi oleh Bupati Garut. Nah, rencananya Bupati Garut ini akan membidik sektor ekonomi mikro ya, pedagang-pedagang kecil lah yang sangat terdampak oleh sulitnya pandemi ini. Nah, nantinya Bupati ini merencanakan dana 10 miliar ini akan dibagikan kepada 20.000 warga Garut yang memiliki usaha mikro kecil dan terdampak tentunya oleh corona ini. Oh, jadi tidak peduli Kang pelaku usaha mikro itu punya hutang atau tidak? Ya, bukan itu lagi. Kalaupun dia punya hutang ke rentenir atau ke Bank Emok, kemudian mau dibayarkan ke Bank Emok, itu terserah lah kata Bupati itu mau dibayarkan atau tidak gitu. Yang penting tujuannya ini adalah untuk membantu kepada ekonomi mikro seperti itu kata Bupati. Ini kan tersebar nih 20.000 orang itu Kang ya, tersebar. Jumlah apa yang akan dibagikannya kira-kira berapa itu ya per satu orang? Jadi kalau ada 2 opsi kata Bupati itu, kalau dibagikan kepada 20.000 orang ya, kepada 20.000 warga Garut, maka setiap warga Garut yang memiliki usaha mikro ini akan mendapatkan bantuan senilai 500.000. Tapi kalau di data ini hanya ada 10.000, maka setiap orang akan mendapatkan 1 juta per orangnya gitu.
sebelumnya ketika rencana pemerintah akan membayar hutang warganya ke Bank Emok itu udah tersebar luas. Ya. Berbagai reaksi terjadi di masyarakat. Ada juga pemerintahan di bawah ya, seperti desa RT/RW mungkin juga sudah ada nih yang mendata warganya yang mempunyai hutang ke Bank Emok. Bahkan menurut informasi sudah banyak warga yang datang langsung ke rumah Bapak Kepala Desa menanyakan ini seperti apa nih kan? Ya, kemarin saja saya mendapatkan informasi ini dari kebetulan teman saya ada yang menjadi RW ya di suatu perumahan. Itu dia sudah beberapa kali rapat ya dengan kepala desa untuk mendiskusikan ini bagaimana pendistribusian nanti kalau dana Bank Emok ini dicairkan. Nah, mungkin ini akan lebih ribet lagi nih ketika dana itu dialihkan ke sektor lain gitu. Rapat lagi. Harus rapat lagi dan harus memberikan penjelasan lagi kepada warga agar memberikan pemahaman agar si dana yang untuk Bank Emok itu tidak jadi cair dan dialihkan ke dana yang lain. Itu tadi Bupati menandaskan bahwa istilah bahasanya ya bukan pembatalan program tapi dialihkan gitu. Jadi untuk itunya tidak dibatalkan sekali. Nah, yang saya harus acungi jempol juga nih ke Bupati dan mudah-mudahan ini benar ya dilakukan oleh Pak Bupati bahwa Pak Bupati ini akan menyetop akses Bank Emok ini di Kabupaten Garut ini jangan sampai mendapat fasilitas lah dari Pemda Garut gitu. Wah, jadi keren dong. jadi kalau misalnya hutang ini dibayarkan oleh Pemda secara tidak langsung kan memberikan fasilitas di Pemda kepada Bank Emok. Jadi oleh sebab itu Pemda akan menyetop akses itu dan mudah-mudahan ini ke depannya Bupati Garut atau Pemkab Garut bisa mengeluarkan aturan yang melarang adanya Bank Emok di Kabupaten Garut ini. Kalau tidak mudah-mudahan bisa mengeluarkan surat edaran lah tuh yang lebih gampang itu surat edarannya. Mau surat edaran kalau yang lebih paten itu semacam perda. Perda itu lebih paten, itu bisa lebih masif lah Pemda Garut memerangi Bank Emok ini. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya kalaupun ini gagal ataupun dialihkan, fungsinya dialihkan dana tersebut. Adapun data yang sudah didata hasil pendataan RT/RW baik kelurahan, desa itu menurut saya tidak sia-sia. Minimal pemerintah jadi tahu dong data masyarakatnya yang berurusan dengan Bank Emok. Ada sisi positifnya juga lah. Tapi yang lebih positif itu pemerintah Kabupaten Garut bisa mengetahui jumlah Bank Emok ini di Garut itu berapa. Jadi kalau mau menindak itu sudah jelas nih. Ini nih yang sudah melaporkan datanya yang memiliki nasabah di Kabupaten Garut. Nah, kalau sekarang mau tegas-tegasan ya pemerintah Kabupaten Garut tinggal bidik aja ini karena sudah ada nih datanya. Karena mereka ini sangat respon ya ketika pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan aturan ini. Nah, sekali lagi nanti kriteria nih yang akan mendapatkan bantuan ini kata Bupati ini adalah pedagang-pedagang kecil ya yang biasa berdagang di sekolah-sekolah. Jadi ini kabar gembira nih bagi para penjajah ya yang pedagang kecil, pedagang asongan yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di emper-emper katanya. Itulah yang akan menjadi target bantuan daripada pemerintah Kabupaten Garut yang menyediakan 10 miliar ini. Itu seperti itu. Oke, dicukupkan sekian saja kan? Ya. Atau masih ada lagi? Silakan. Jadi seperti ini ya, saya kalau kemarin agak sedikit mengingatkan ya kepada Bupati, saat ini kita pun harus fair ya dengan keputusan Bupati dan kita pun apresiasi keberanian. Tentunya ini keberanian. Kalau menganulir keputusan itu menurut saya itu berani juga Bupati Garut. Berat itu sebenarnya. Berat. Bagi seorang pemimpin itu menarik sebuah kebijakan itu berat sebenarnya. Tapi Bupati ini dengan wakilnya dan tentunya perangkat di Pemkab Garut ini berani mengambil kebijakan, mengalihkan program, ya bukan menarik program lagi ini bahasanya mengalihkan program daripada bantuan ke Bank Emok menjadi bantuan kepada UMKM sesuai yang
kita bicarakan tempo hari ada 4 sektor yang akan menjadi yang harus dibantu oleh pemerintah Garut untuk membangkitkan ekonomi. Nah sekarang ini yang dibidik ini UMKM, nah, mereka akan mendapatkan Rp500.000, mungkin Rp500.000 atau sejuta bagi orang-orang yang berit itu tidak ada apa-apanya, tapi bagi UMKM itu, bagi usaha mikro seperti tukang cilok, tukang cireng itu sangat besar seperti itu, bisa buat hidup sebulan seperti itu. Jadi sangat tepat menurut saya bantuan ini bagi para pelaku usaha ini bakal bisa menyambung hidup mereka di tengah wabah COVID ini. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Garut yang mau mendengar aspirasi daripada warganya. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan. Oke, pemirsa Garut Express Mania, menurut saya seberat apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, kalau memang itu menjadikan sesuatu yang lebih baik terhadap masyarakatnya, ya lakukan saja. Ya. Oke. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya. Saya tunggu nih ya Kang ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.